Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk Bapak Andri Noviar, AM Eskom Mkom, selaku dosen pengampu matkul pengantar teknologi informasi. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang bab 13 mengenai pengantar sistem informasi. Oke, baik, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, di sini gambaran informasi. Ada data. Di sini data adalah fakta mentah yang belum diolah, ya. Ini contohnya. Lalu diolah ke informasi. Informasi adalah data yang sudah diproses sampai memiliki arti. Ya, ini contohnya. Nah, lanjut definisinya ya. Definisi informasi. Definisi ini dari Sunardi, data yang dianalisis sedemikian rupa sehingga dapat memberikan makna kepada yang memerlukannya. Lanjut dari Boyes, data yang telah diolah dan dianalisis secara formal dengan cara yang benar dan secara efektif sehingga hasilnya bisa bermanfaat dalam operasional dan manajemen. Dari Danan Umar D, suatu hasil pengolahan data dalam bentuk agregat untuk menghasilkan pengetahuan atau kemampuan. Lanjut ciri-ciri informasi. Yang pertama, data yang telah diolah. Yang kedua, mempunyai makna berguna bagi penerima atau user. Yang ketiga, menggambarkan kejadian dan kesatuan yang nyata. Yang keempat, untuk tujuan tertentu, pengambilan keputusan. Nah, lanjut dari kualitas informasi. Dari Jogianto, akurat, informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti harus jelas mencerminkan maksudnya. Tepat waktu, tidak boleh terlambat karena informasi usang tidak akan punya nilai lagi. Lanjut relevan. Informasi tersebut mempunyai manfaat bagi pemakainya sesuai yang membutuhkan. Nah, ini siklus informasi ya. Tahapan pengolahan data menjadi informasi. Mulai dari pengumpulan data, lalu input yaitu proses pemasukan data, lanjut ke pengolahan data, tahapan di mana data diolah sesuai prosedur yang telah dimasukkan. Ya, melalui pencatatan data, masukan. Data harus dicatat dalam beberapa bentuk sebelum diproses. Proses ini tidak hanya pada tahap origination atau distribution, tapi seluruh siklus pengolahan. Nah, ini siklus informasi. Ada output ya, hasil pengolahan data ditampilkan pada alat monitor, printer sebagai informasi. Lalu distribusi, ini informasi disampaikan ke orang yang membutuhkan untuk keputusan atau proses selanjutnya. Nah, ini informasi dalam manajemen. Pertama, tingkatan manajemen dalam organisasi, ada manajer tingkat. Dia bertanggung jawab atas keseluruhan organisasi dan membuat strategi jangka panjang. Dia butuh informasi ringkasan seluruh transaksi. Lanjut, tingkatan manajer dalam organisasi. Ya. Ada manajer menengah, dia mengelola departemen tertentu, membuat rencana jangka menengah, butuh informasi untuk operasional departemen. Yang ketiga, manajer tingkat manajer bawah ya. Dia mengawasi pekerjaan harian, membuat keputusan cepat, dan butuh informasi detail mengenai setiap transaksi. Ya, ini dia tingkatan manajemen informasi ya. Manajer puncak strategi, manajer tengah taktis, dan manajer bawah operasional. Nah, ini pengertian sistem. Jadi, sistem itu adalah kesatuan elemen yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini komponennya ada input atau masukan, proses, dan output, dan feedback atau umpan balik. Lanjut, ini terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan, yang saling beroperasi bersama untuk mencapai sasaran dan tujuan. Nah, ini terdiri dari berbagai subsistem dan sistem. Ya. Nah,
karakteristik sistem yang pertama yaitu komponen sistem. Nah, dia bagian-bagian yang bekerja sama. Yang kedua, batas sistem, dia yang membedakan sistem dengan lingkungannya. Yang ketiga, lingkungan luar, ini hal di luar sistem yang mempengaruhi sistem. Yang keempat, interface, yaitu penghubung antar subsistem. Yang kelima, itu input atau energi atau data yang masuk. Yang keenam, output, hasil yang keluar. Dan yang ketujuh, pengolah bagian yang mengubah input menjadi output. Dan yang 8, sasaran sistem atau tujuan sistem. Oke, lanjut jenjang sistem. Ada suprasistem, sistem yang lebih besar. Ada sistem objek yang sedang diamati, dan subsistem itu bagian penyusun sistem tersebut. Model sistem ini ada model sederhana, input, proses, dan output ya. Nah, ini hubungan sistem dengan mengendalikan umpan balik ya. Di feedback dari input, proses, jadi ada sensor, standar, dan unit pengendalian untuk memastikan sistem bekerja sesuai aturan. Nah, ini lanjut definisi sistem informasi. Ini dari beberapa ahli yang mengatakan sekumpulan elemen yang bekerja bersama untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi. Dan dari Sinclair Mark, dia menyatakan sistem berbasis manusia dan komputer untuk menghasilkan informasi bagi pengambilan keputusan. Nah, ini lanjut dari sistem informasi kegiatan utama. Yang pertama, menerima data, masukkan. Yang kedua, memproses pengolahan data. Dan yang ketiga, menghasilkan informasi keluaran. Baik, sistem informasi. Simpulannya, kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lain yang membentuk satu kesatuan untuk mengintegrasikan data, memproses dan menyimpan serta mendistribusikan informasi. Yang kedua, kesatuan elemen yang saling berinteraksi secara sistematis untuk menciptakan dan membentuk aliran informasi yang akan mendukung pengambilan keputusan dan kontrol terhadap organisasi atau perusahaan. Ini komponen sistem informasi. Ada user atau pemakai, tujuan, input, proses, dan output, data, teknologi, hardware dan software, model, dan pengendalian. Nah, di gambar ini komponen SI dengan pendekatan sistem ya. Nah, jadi ini ada input berupa ini, proses ini, dan outputnya. Selanjutnya sistem informasi dalam proses manajemen. Yang pertama ada perencanaan di informasi untuk menyusun tujuan. Kedua, pengorganisasian yang membantu alokasi sumber daya. Lanjut ke pemimpinan, memengaruhi dan memotivasi kinerja. Dan pengendalian yang memastikan organisasi berjalan sesuai rencana. Ya, lanjut konsep manajemen dan konsepnya. Lanjut hubungan tingkat manajer informasi. Di hubungannya ya bisa dilihat pada gambar ini, ada grafik atau manajemen tingkat atas, menengah, dan bawah. Ini ada masing-masing tugasnya ya. Lanjut pengertian SIM. Jadi SIM itu adalah serangkaian sistem yang terkoordinasi untuk mengolah data menjadi informasi bagi manajer yang menggunakan manusia, mesin, hardware, software, prosedur, dan database. SIM digunakan untuk operasi harian, manajemen, pengambilan keputusan. Ya. Lanjut konsep SIM keempat. Jadi mengapa SIM dibutuhkan? Jadi fungsi operasional sebagai sistem pemrosesan transaksi, penghasil database, formulir data. Yang kedua, fungsi manajemen. Dia menghasilkan laporan yang sudah tetap atau terstruktur. Yang ketiga, fungsi pengambilan keputusan. Manajer mendapatkan informasi sesuai keinginan terkait model matematik. Nah, unsur-unsur dari SIM ini sumber daya informasi. Ada perangkat keras, hardware, ada perangkat lunak, software, basis data, prosedur, petugas atau operasional sistem, dan pemakai. Nah, ini mengapa sih